Terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan, menyembah, memuji nama-Mu. Biar hari ini Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan. Kami berdoa roh hikmat, wahyu, pengertian yang dari Tuhan diberikan buat setiap kami untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur kepada-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami." Ini kisah tentang Daud yang rindu membangun bait Allah. Daud yang rindu membangun rumah Tuhan untuk menaruh tabut Allah di dalamnya. Dikatakan Daud ini sudah lagi enak hidupnya, sudah sukses. Dia sudah punya rumah istana yang sangat bagus dari kayu aras dan sangat mewah. Dia tinggal di tempat yang nyaman. Bukan cuma nyaman, Daud sudah aman. Sebab musuh-musuhnya sudah dikalahkan semua. Hari itu Daud pokoknya sudah punya hidup yang enak banget. Waktu dia hidupnya sudah enak, tiba-tiba Daud ingat, oh ya, tabut Allah ini masih di dalam tenda. Sebab hari itu memang dibangun sebuah tenda dan tabut ditaruh di dalam ruang Maha Kudus. Belum ada rumah bangunan tempat menyimpannya. Dan Daud punya kerinduan, aku kok pengen ya membangun bait Allah untuk tempat menaruh tabut ini. Keinginan yang baik saudara. Dan hari itu dia ngomong kepada temannya, yaitu seorang nabi, Nabi Natan. Dia katakan, aku pengen membangun. Nabi Natan langsung jawab, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, gak apa-apa, bangun aja, buat aja. Bagus kok, Tuhan itu akan menyertai engkau. Nah ini saudara yang salah. Ketika engkau datang pada seorang nabi dan kau tanya Tuhan mau apa, nabi itu tidak selama-lamanya 100% benar saudara. Kadang-kadang nabi itu masih bisa nyampur dengan kemanusiaannya sendiri. Banyak orang paling senang tanya, Tuhan ngomong apa tentang hidupku ya? Tuhan pengen apa dengan aku ya? Saudara paling bagus masing-masing tanya ke Tuhan. Berdoa masing-masing. Pak, gak bisa dengar suara Tuhan. Tetap berdoa masing-masing. Jangan gantungkan hidupmu dan nasibmu kepada orang lain. Memang ini nabi yang peka loh Natan ini. Nabi yang peka memang. Tapi hari itu waktu Daud konsultasi. Dia ngomong itu baik Daud, kerjakan, dari Tuhan asalnya. Ternyata dari Tuhan gak saudara? Tidak. Malam itu juga Tuhan ketemu sama Natan dan dia ngomong, Natan, kamu ngomong apa? Kamu ngomong dari Tuhan? Tidak. Aku tidak mau Daud membangun rumah itu. Dia omongin. Tuhan ngomong dengan Natan malam itu juga. Ngomong sama Daud. Bukan dia yang membangun rumah bagi aku. Padahal Daud itu baik saudara. Dia pengen membangun buat Tuhan. Kok Tuhan gak mau, kenapa? Natan ngomong. Tidak Daud. Bukan engkau yang membangun bait Allah. Siapa yang mau membangun nanti? Alkitab mencatat. Yang membangun nanti. Di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Apabila umur sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Bukan kamu, tapi anakmu. Kapan? Setelah kamu mati, nanti anakmu akan membangun buat aku. Saudara, kalau orang punya niat baik,
tiba-tiba ditolak, rasanya gimana? Enak enggak? Enggak enak. Enggak enak. Ditolak itu tidak enak. Kalau jahat ditolak, oh ya enggak apa-apa, masuk akal. Ini baik loh saudara. Pengen bangun rumah Tuhan, ditolak sama Tuhan. Rasa tertolak itu tidak enak. Dan semua kita itu pasti pernah ditolak. Betul? Semua kita pernah. Saya juga pernah. Misalkan mau sekolah di sekolah yang bagus, universitas yang bagus, gak keterima. Ditolak tuh saudara, gak diterima. Waduh, kecewa rasanya. Aku tuh pengen masuk Undip loh. Kok gak bisa masuk ya? Tertolak kita. Kita sedih. Mau kerja di perusahaan yang bagus mungkin. Yang lagi buka lowongan, terima pegawai, kita melamar. Gak diterima. Kecewa gak? Kecewa. Gak ada bilang, weh seneng aku, kenapa ditolak? Iya aku ditolak seneng. Gak ada, pasti susah. Apalagi kalau ditolak sama orang yang kita taksir, ya kan? Yang masih muda-muda, yang youth, gak usah udik-udikan. Yang youth itu langsung temennya gitu, kok ditolak ya kan? Gak usah menghakimi temannya. Yang cowok-cowok datang ke cewek, aku tuh seneng sama kamu. Yang cewek bilang, maaf aku gak seneng sama kamu. Nah, ditolak, seneng gak? Pasti susah. Sedih. Semua penolakan tidak pernah enak. Hari itu Daud ditolak oleh Tuhan. Saya tahu mungkin ada sedikit rasa tidak enak dalam hati Daud. Kenapa toh saudara? Kok sampai Daud itu ditolak sama Tuhan? Loh kan baik. Kok ditolak kenapa? Jawabannya adalah di 1 Tawarik 22 jawabannya. 1 Tawarik 22 ayat yang ke-8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Kenapa kok Tuhan tidak mau Daud yang membangun? Dikatakan dengan jelas, sebab engkau terlalu banyak menumpahkan darah. Engkau perang, engkau bunuh banyak orang. Dan mungkin ada orang jahat yang terbunuh, tapi juga mungkin ada orang baik yang tidak sengaja terbunuh. Daud ini ngalami itu saudara. Dan Tuhan berkata, tanganmu kotor Daud. Dan aku tidak mengizinkan engkau membangun rumahku. Tangannya kotor. Penuh dengan darah. Tuhan itu Tuhan yang maha kudus. Tuhan yang maha suci. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang gilonan. Tahu gilonan? Yang gampang jijik. Dia sangat kudus loh. Kalau dia lihat ada orang yang kotor tangannya. Dia gak mau disentuh oleh orang itu. Sampai orang itu harus berubah. Menguduskan dirinya. Membersihkan dirinya. Baru Tuhan mau mendekat kepada orang itu saudara. Sebab dia Tuhan yang maha kudus. Dia gak bisa dicampur dengan semua yang kotor, yang dosa. Tidak bisa dicampur. Itulah kenapa Tuhan berkata, aku gak bisa Daud. Apakah Tuhan cinta Daud? Ya, Tuhan sangat cinta Daud. Bahkan Tuhan ngomong orang yang paling berkenan itu Daud. Dia mengasihi. Tapi tiap kali Tuhan melihat tangan Daud yang kotor, gak bisa. Untuk membangun rumah yang kudus itu, gak bisa. Saya kasih gambaran yang sederhana. Kalau Pak Hasto, Pak Hengki misalkan, ngasih saya 1 kali roti. Tapi saya tahu tangannya itu kotor. Habis megang tanah, megang pasir, terus ngambil roti, dikasih ke saya. Bagaimana? Walaupun dia itu teman saya, sahabat saya. Kalau dia tangannya kotor, saya lihat hitam, habis pegang tanah, pegang kotoran, pegang roti, dikasih ke saya. Pak Victor, mau? Saya mau enggak kira-kira? Saya ambil enggak? Saudara yang di sini hadir mau? Tangan saya bar kotor gitu ya, saya ambil roti tak kasih, Bu, mau enggak Bu? Ih Pak Victor gak gendai. Kok tangannya gak dicuci dulu? Kok kotor megang roti? Saudara sama dengan perasaan Tuhan. Dia mencintai Daud, aku sayang sama Daud. Tapi tangannya itu loh kotor. Dan Tuhan menolak, tidak Daud. Jangan membangun sesuatu yang kudus dari tanganmu yang kotor. Saudara ini pelajaran bagus buat kita. Setiap kita sangat rindu membawa korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Engkau bisa bawa korbanmu atau mungkin pemusik, penyanyi di sini, penyembah.
engkau bawa korban persembahanmu. Kalau tanganmu kotor, tidak menyenangkan buat Tuhan, menjijikkan buat Tuhan. Kok dia bawa kayak gitu? Lo betul, mungkin dibawa bagus pujian roti, tapi tanganmu ini loh saudara yang kotor. Hari ini mari bersihkan tangan kita. Tiap kali kita datang ke Tuhan minta ampun, bertobat, tanganmu itu dibasuh oleh Tuhan menjadi kudus, menjadi bersih kembali. Amin. Ini alasannya kenapa hari itu Tuhan berkata, aku tidak mau Daud, engkau yang membangun. Sebab hari ini tanganmu kotor. Ketika ditolak, gak diinginkan oleh Tuhan. Apakah Daud tersinggung? Ada banyak orang yang ketika ditolak atau tertolak tersinggung, marah, jengkel. Betul, saya pernah ngalami saudara. Satu kali ada orang yang merasa tertolak, merasa jengkel sama gereja. Dan dia datang pada saya, Pak Victor, kembalikan sertifikatku tanah yang pernah aku nyumbang buat gereja. Lu saudara, diminta balik lu saudara. Untung barangnya masih ada saudara. Kalau enggak gimana? Kembalikan sekarang. Maka saya cari di kantor, mana ya sertifikatnya? Tak kembaliin saudara. Tak kembaliin. Tak buat tanda terima. Terima ya Pak, sudah terima pengembalian sertifikat yang dipersembahkan buat gereja. Saya kembalikan. Saudara tidak usah ikut-ikut kayak gitu ya, awas ya. Pak Victor, dulu aku nyumbang AC loh. Aku jengkel mbak Pak Victor. AC-nya tak minta lagi, itu dicopot AC-nya, awas ya. Itu ada loh. Pak Victor, aku dulu nyumbang kursi 2. Aku sekarang jengkel sama Pak Victor. Kursi tak minta lagi. Oh hati-hati saudara ya. Kalau sama Tuhan kayak gitu. Ya sudah, kalau sudah kasih ya rela, selesai saudara, ya kan? Jangan berarti sudah dikasih tapi masih terikat, betul? Aku dulu pernah ngasih loh, kursi loro loh. Tak ingat-ingat terus 2 poin. Yang ini loh kursi paling depan tuh 2. Nanti ini aku jengkel, tak bawa pulang lagi kursinya. Saudara, ayo selesai. Kalau engkau mengalami penolakan mungkin, tidak usah baper. Bu Dewi Basir khotbah bagus, baper, koper dan bagasi ya toh. Saya lupa singkatannya apa itu ya. Kalau baper itu bawa perasaan, koper korban perasaan. Yang bagasi itu susah saudara, apa kalau itu saya lupa. Tapi kita lah jadi orang itu jangan gampang tertolak, jengkel marah. Daud itu bagus. Ketika Tuhan melarang dia, tidak, bukan kamu yang membangun. Tetap dia coba mendekati Tuhan dan membawa persembahannya. Sekalipun tidak boleh bangun rumah Tuhan. 1 Tawarik 22 ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Tuhan ngomong Daud tidak boleh bangun. Tapi apa yang Daud kerjakan? Oke Tuhan, tidak boleh bangun, ora apa-apa. Apa yang Daud kerjakan? Aku menyediakan bahan-bahan bangunannya. Tidak boleh bangun toh? Kan tidak boleh bangun. Tapi aku bisa menyediakan bahan bangunan. Dan hari itu Daud menyiapkan bahan-bahannya. Dan dia ngomong ke Salomo, aku tahu kamu akan membangun rumah yang sangat besar, yang sangat mahal. Biarkan bapakmu yang menyediakan bahannya. Dan dia ngomong sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan. Artinya waktu Daud menyiapkan persembahannya untuk pembangunan rumah Tuhan. Kondisinya tidak enak loh saudara. Dalam kesusahan. Artinya uang yang dia mau kasih, barang yang mau dikasih itu mungkin belum tercukupi seperti yang dia inginkan. Dan dia masih berusaha keras menyediakan barang-barang itu saudara. Apa yang dipersembahkan saudara? Saya akan lihat 2 aja, nulis 2 aja. Dikatakan ada 100.000 talenta emas. 100.000 talenta emas. 1 talenta itu 34 kilo. Saudara dikasih emas 1 talenta 34 kilo. Lumayan loh saudara. Tapi ini 100.000.
Banyak banget. 100.000 talenta emas kira-kira berapa saudara? Saya hitung harga emas. Maka keluar nilainya 2.686.405.000.000. 2.686.000.000.000. Saudara, saya tidak pernah megang uang segini banyak. Itu emas yang dipersembahkan Raja Daud untuk persiapan bangun, saudara. Emas. Yang kedua, 1.000.000 talenta perak. Saya hitung harganya sekarang. Kira-kira 296.586.766.000. Hampir 300 miliar harga peraknya. Dikasih Daud. Baru 2 loh saudara, emas perak. Besi, tembaga, kayu tidak tertimbang. Artinya banyak banget saudara. Diberikan Daud. Anakku, aku tidak boleh bangun. Tapi aku memberikan barang-barang ini. Ini orang yang hatinya mulia saudara. Kalau satu hal tidak boleh, aku boleh enggak kerjain yang lain? Saudara, kalau engkau ditolak atau enggak diterima, kerjakan apa yang kau bisa kerjakan saudara. Pak, aku itu enggak bisa main musik ya Pak. Aku udah hebat kok main musik. Ngatur sound system juga enggak bisa. Boleh enggak aku yang menggulung kabel itu? Aku pengen main di musik tapi gak bisa keyboard. Boleh gak aku bagian yang bersihin keyboard-keyboard itu? Itu orang hebat hatinya saudara. Dia tahu dia tidak mungkin bisa. Karena dia gak bisa main mungkin. Dan mungkin pastor berkata, kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa lah piye. Aku bisa ngelap Pak. Kerjakan itu. Hebat. Itulah hatinya Daud saudara. Yang membuat Tuhan terpikat dengan orang ini. Dia berkata, kamu gak boleh bangun Daud. Tanganmu kotor. Tuhan, kalau aku yang memberikan bahan-bahannya, aku gak bangun. Aku berikan bahannya. Itu loh Tuhan, yang membuat Tuhan terpikat dengan orang ini. Betul, Salomo yang membangun. Tapi kan terus dicatat. Siapa yang menyediakan bahan-bahannya? Tetap Daud. Setelah Alkitab ini usianya 2000 mungkin 3000 tahun. Pada masa Daud, tetap orang mengingat yang pernah membangun, menyediakan bahannya, bait Allah adalah Daud. Tetap dikenang. Saudara, inilah sebuah sikap hati yang perlu kita miliki. Jangan gampang rasa tertolak dan kau putus asa, kecewa, merasa gak berarti. Jangan pernah. Dunia akan menolak saudara. Ada banyak kadang-kadang menolak kita. Tapi jangan pernah penolakan menghancurkan engkau. Ada 2 efek penolakan. Yang pertama, orang yang tertolak akan hancur. Gagal, merasa gak berarti. Tapi yang kedua, penolakan bisa membuat engkau menjadi orang yang makin hebat, makin luar biasa. Amin. 1, merusak, menghancurkan. Tapi yang kedua, bisa jadi daya picu yang sangat kuat. Untuk engkau jadi lebih baik dan lebih hebat. Boleh milih, mau pilih yang mana? Mau yang hancur atau mau yang lebih baik? Saya berdoa semua kita memilih, Tuhan, ketika penolakan datang, aku mau jadi orang yang lebih baik. Amin. Jack Ma tahu ya, terkenal ya, itu orang Cina. Dia adalah yang memiliki toko online Alibaba. Dia CEO-nya. Alibaba itu terkenal. Jual online di Cina, semua kenal sampai ke luar negeri. Saudara, Jack Ma itu bukan orang kaya. Dulunya adalah orang yang miskin dari keluarga yang miskin. Tapi ini orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau mengejar cita-citanya. Dia rajin belajar bahasa Inggris dan dia pengen banget sekolah kuliah di tempat yang bagus. Karena dia bisa Inggris, dia pengen banget kuliah di Harvard University di Amerika. Karena Harvard itu universitas yang mendunia, semua lulusannya hebat-hebat saudara. Orang-orang terkenal di dunia hebat-hebat, sebagian besar lulusannya dari Harvard. Dan ini Jack Ma pengen banget. Dan dia mendaftar ke sana. Tapi sial saudara, 10 kali daftar ditolak terus.
10 kali. Ya sudah ditolak ya gak kuliah di sana saudara. Maka dia mungkin kuliah tempat lain. Di Cina. Karena ditolak. Ditolak kuliah. Kemudian dia akhirnya setelah dia kuliah di Cina. Dia coba cari pekerjaan. Di KFC. Kentucky Fried Chicken. Lagi buka lowongan. Ada 24 pelamar mau kerja di KFC. 23 diterima. 1 ditolak. Yang 1 siapa? Jack Ma. Sial banget tuh saudara. Mosok 24 orang melamar. Diterima 23. 1 tidak diterima. Yaitu Jack Ma ini saudara. Dia bilang aku bersyukur gak diterima. Ditolak. Kalau aku diterima mungkin nasibku cuma jadi pekerja di KFC tok. Bagus aku ditolak. Dia mengalami begitu banyak penolakan. Dan dia tulis sebuah buku judulnya Never Give Up. Aku gak pernah akan menyerah. Gak pernah menyerah. Dia nulis buku dari pengalaman hidupnya. Satu kali Jack Ma diminta tolong oleh perusahaan Cina untuk ke Amerika. Untuk nagih utang. Sebab perusahaan Amerika ini gak bayar utang ke perusahaan Cina ini. Jack Ma yang bisa bahasa Inggris diutus untuk nagih utang. Sampai di Amerika dia nagih utang, gak dibayar. Sebaliknya Jack Ma disandra sama yang berhutang 2 hari saudara, disekap. Saudara, utang gak dibayar malah diapain? Disekap. Memang nasibmu sial. Loh betul loh, dia cerita. Aku tuh sial loh nasibku. Setelah 2 hari dilepaskan dia. Utang gak dibayar saudara. Hari itu dia ada di Amerika di Seattle. Dia ketemu beberapa orang. Dan di situ dia mulai ngobrol dengan beberapa orang dan kebuka pikirannya. Dan orang berkata, ayo kita buat bisnis yuk. Bisnis online. Kita jual barang-barang lewat online. Gak usah pakai toko. Pakai online aja. Orang pesan kita kirim. Dan terkumpul beberapa orang urunan. Dapat uang 60.000 US dollar. Mungkin waktu itu ya, mungkin sekitar 500 jutaan, mungkin 300, 500 juta lah sekitar gitu. Kumpul dari orang-orang ini, ada 17 orang urunan. Dan mereka memulai membuat perusahaan Alibaba. Dan ternyata perusahaan itu boom di Cina. Dan seluruh dunia, orang kenal Alibaba. Dan tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat kaya. Dan orang yang sangat terkenal, Jack Ma. Dari orang yang ditolak. Untung dia gak diterima di KFC. Kalau enggak jadi pegawai, gak mungkin jadi CEO, pemilik perusahaan Alibaba yang besar itu. Kalau dia mungkin kerja di mana diterima, dia mungkin tidak jadi orang hebat. Ingat, penolakan kita dipakai Tuhan untuk menaruh kita di tempat yang lebih baik. Amin. Jadi kalau engkau tertolak atau ditolak, jangan takut. Cewek-cewek, jangan takut kalau kamu diputusin pacar kamu. Tenang. Sebab mungkin Tuhan sedang menyediakan laki-laki yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Amin. Cowok-cowok, jangan takut diputus sama cewekmu. Jangan usah nangis-nangis ketemu sama Pak Victor. Kok Victor aku diputus? Jangan usah nangis. Lebay. Kalau laki-laki diputus sama ceweknya, berpikir siapa tahu Tuhan berikan aku cewek yang lebih baik dari yang dulu. Amin. Tapi yang suami-suami, istri-istri tidak usah ngomong, semoga aku dicerai. Ben itu yang lebih baik. Awas! Kalau sudah menikah tidak ada perubahan, tidak usah ganti-ganti. Tidak boleh, kalau masih pacaran masih bisa. Kalau sudah menikah tidak boleh. Pak siapa tahu aku ditinggalkan dapat yang lebih baik, ngawur. Alkitab berkata sekali menikah. Amin. Jadi percayalah saudara. Kalau ada penolakan, arti ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Engkau menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, bahayanya gini. Orang-orang yang tertolak itu kan perasaan, ditolak. Itu bisa berubah menjadi roh penolakan. Kalau engkau gak beresin terus perasaanmu. Aku tertolak, gak berharga, aku gak berharga. Itu terus nanti ada roh penolakan, spirit of rejection masuk. Kalau sudah ini masuk, roh ini itu merusak hidup kita. Ada banyak orang yang ditolak, yang pakai narkoba, pakai apa, ngancur hidupnya. Sebab roh ini masuk, merusak. Tapi kalau masih perasaan, cepat dibereskan, diselesaikan. Supaya roh penolakan gak masuk dan merusak hidupmu.
bereskan dan jadilah orang yang optimis. Pasti bisa, pasti bisa. Daud itu saudara, ini orang yang latihan dalam hidupnya. Dia memang sering mengalami penolakan. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel pada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Samuel dapat pesan Tuhan, pergi ke rumah Isai, urapi anaknya menjadi raja. Enggak dikasih tahu siapa namanya. Pokoknya Samuel kamu ke rumah Isai. Dan Samuel berangkat. Samuel juga gak tahu Isai punya anak berapa. Dia berangkat ke rumah Isai. Sampai di sana sudah hadir di sana semua anak-anak Isai yang besar-besar. Yang gede-gede badannya, mungkin pada nge-gym semua ya gede-gede. Karena mereka tentara. Ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, besar-besar semua. Waktu Samuel melihat, dia ngomong dalam hati, inilah dia orang-orang yang diurapi Tuhan. Karena ngelihat apa? Gede, tinggi badannya. Dan waktu dia mau ngurapin, loh kok Tuhan ngomong? Bukan. Dia mau urapin anak kedua? Bukan. Sampai semua kakak-kakaknya Daud mau diurapi, Tuhan ngomong bukan. Kok sudah habis? Loh Tuhan katanya anak Isai. Dia tanya, Pak Isai masih punya anak enggak? Ini kok semua bukan? Masih satu di padang penggembalaan. Saudara tahu enggak? Ketika ada hal yang sangat penting untuk keluarga Isai, pemilihan raja mau diurapi, bapaknya berkata enggak usah yang satu ini. Daud gak usah dipanggil. Pasti ini kalah. Sebab masih kecil, tidak hebat, gak kayak kakak-kakaknya, gak usah dipanggil. Gak dipanggil loh, dibiarin aja. Saudara, bagi Daud pasti sakit. Karena hari itu semua kakaknya pakai baju yang bagus, akan diurapi. Kok dia gak boleh datang? Daud tertolak loh. Tapi ya sudah, memang nasib. Dia tetap menggembalakan kambing domba. Tapi hambanya datang, Daud dipanggil bapakmu hari ini. Dia pulang ada apa? Ketika Daud muncul, Tuhan langsung ngomong, ini dia orang yang aku pilih. Samuel mengurapi Daud hari itu. Saudara, Daud itu memang biasa ditolak. Tapi ini orang yang tahan. Ketika masa-masa penolakan datang. Ditolak gak apa-apa saudara. Semua kita pernah ngalami. Jangan pernah patah hati dan putus asa. Ketika Daud mulai diurapi jadi orang yang hebat. Jadi tentara dia. Kerja dengan Saul. Tetap Saul menolak dia. Saul pernah berjanji yang mengalahkan Goliat. Akan aku berikan anakku jadi menantuku. Sebenarnya Saul gak rela. Dia coba berbagai macam cara untuk menghentikan Daud menikah dengan anaknya. Sebab Saul juga menolak Daud. Sampai ketika mau menikah ya, dikasih syarat loh. Engkau mesti mengalahkan orang Filistin dulu, baru berikan ke aku emas kawinnya, kulit katan. Setelah itu boleh menikah sama anakku. Sebab Saul berharap waktu dia membunuh Filistin, Daud kalah dan Daud mati. Tidak jadi menikah dengan anaknya. Padahal harusnya dia harus menyerahkan anaknya. Dia sudah janji. Tapi dia tolak Daud, dia gak suka. Kenapa? Mungkin Daud tidak keren. Mungkin gak setinggi tentara yang lain. Cuman orang biasa. Dan dia gak pengen itu. Daud berkata, aku orang sederhana. Apakah raja mau mengambil aku menantu? Daud sadar kok. Bukan cuma tidak diinginkan. Dia pernah ditombak mau dibunuh oleh Saul. Ini orang ngalami banyak penolakan. Tapi yang hebat di tengah semua penolakan. Ini orang tetap maju. Dan dia jadi orang yang hebat. Daud. Orang yang tidak bisa terpatahkan semangatnya. Amin. Harusnya kita meniru orang model gini saudara. Orang berikutnya adalah Musa. Keluaran 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 13. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu
bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apakah yang harus jawab kepada mereka? Ayat 14 tambung firman Allah pada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Musa disuruh Tuhan, Musa di Midian. Tuhan ngomong pergi balik ke Mesir, bebaskan orang-orang Israel. Ketemu Fir'aun. Kenapa Musa wegah? Berkali-kali Tuhan sampai jengkel sama Musa. Dan Musa tidak mau sebenarnya. Kenapa? Sebab Musa paling takut dengan penolakan. Siapa yang akan menolak dia? Fir'aun. Tuhan ngomong ketemu Fir'aun, ngomong aku akan bawa keluar bangsa Israel. Loh saudara, itu perintah gak masuk akal loh. Musa ini gak disukai di Mesir. Dia pernah lari. Sekarang balik ke Mesir, ngomong sama Fir'aun, aku mau bawa semua budakmu, pembantumu aku bawa semua pergi meninggalkan. Ya pasti Fir'aun gak mau lah saudara, ya kan? Pasti ditolak. Musa tahu itu. Lah kalau pasti ditolak ngapain dia ke sana? Itulah kenapa dia gak mau. Dan yang kedua saudara, anaknya Fir'aun yang hari itu naik menjadi raja pasti akan menyerang Musa juga. Mungkin membunuh Musa. Karena ini orang dulu yang dikejar bapakku. Sekarang balik, aku yang bunuh dia. Makanya gak mau dia. Karena dia tahu pekerjaannya, tugas yang dikerjakan percuma. Gak ada artinya. Dia gak mau. Itu yang pertama. Raja Firaun akan menolak dia. Tapi yang kedua, orang Israel yang mau ditolong juga pasti nolak dia. Sebab mereka gak kenal siapa Musa. 40 tahun sudah pergi. Dia balik lagi, orang lupa sama dia. Ini siapa ini udah 40 tahun, kita gak pernah kenal dia. Dan dia datang ke Israel, mau ngomong, orang Israel, aku akan bawa kamu keluar, aku pemimpinmu hari ini. Siapa yang mau dipimpin Musa? Mereka gak kenal dengan Musa kok. Pasti ditolak. Fir'aun akan menolak, orang Israel akan menolak. Lah ngapain dia pergi? Itulah ketakutan terbesar Musa hari itu. Percuma aku pergi, percuma. Tapi hari itu sebab Tuhan memaksa, perintah ngomong dia terus. Berangkatlah Musa. Dan betul, waktu dia ngomong ke Fir'aun, Fir'aun tidak mengizinkan. Justru yang terjadi sebaliknya saudara. Fir'aun makin menekan orang Israel yang menjadi budak. Orang Israel yang di Mesir kerjaannya membuat batu bata. Mereka membangun banyak kota-kota perbekalan. Buat batu bata, bangun banyak gedung-gedung. Rumah-rumah yang kerja paksa itu orang Israel. Hari itu mereka kerja buat itu. Ketika Musa datang minta izin ke Fir'aun membawa mereka pergi. Fir'aun memperberat pekerjaannya. Dulu membuat batu bata dikasih jerami. Sekarang Fir'aun berkata, buat batu bata jangan kasih jerami. Biar mereka cari sendiri. Ketika orang Israel tahu yang membuat Fir'aun marah Musa, seluruh Israel ngamuk pada Musa. Dia berkata, kamu memberikan pisau kepada Fir'aun untuk membunuh kami. Kamu jahat Musa. Bayangin saudara, ini orang disuruh Tuhan mau membela mereka. Malah dimusuhi. Malah semua orang Israel marah pada Musa. Mau apa saudara? Ditolak Fir'aun, ditolak orang-orang Israel. Gak ada apa-apanya saudara. Tapi yang hebat dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Amin. Saudara, engkau boleh ditolak. Boleh gak disukai. Tapi yang penting engkau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kerjakan saudara. Amin. Musa kerjakan. Dan Tuhan membela Musa. Tuhan buat 10 tulah. Sampai Fir'aun berkata, pergi dari negaraku. Bawa pergi semua orang-orang Israel. Dan hari itu Musa berhasil membawa keluar orang Israel. Amin. Tuhan beracara. Bukan dengan caranya, tapi dengan cara Tuhan. Hari ini saudara, percayalah kepada Tuhan. Dia akan punya banyak cara. Ingat, Tuhan punya banyak cara menolong hidup kita. Sekalipun engkau ditolak, kalau hari ini kau dipermalukan, direndahkan, dihina orang, ditolak orang, tenang saudara. Kalau engkau percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, biarkan Tuhan akan membela diri, memberikan jalan keluar dalam hidup saudara. Amin. Percaya, percaya. Pasti dia tolong. Nanti orang-orang yang menghina, menolak, merendahkan
akan gelo. Aduh, coba dulu aku terima dia. Coba dulu dia bersama dengan aku, pasti aku berhasil. Pasti aku sukses, pasti kami jadi besar. Loh betul saudara, nanti orang yang menolak saudara akan gelo. Kalau engkau sama Tuhan sungguh-sungguh, engkau diangkat Tuhan, semua orang gelo. Hari ini kalau sedang ditolak memang tidak enak. Tapi hari ini peganglah apa yang Tuhan katakan. Seperti Musa, amin. Musa sukses, Musa berhasil. Dia membawa seluruh orang Israel keluar dari perbudakan. Orang berikutnya saudara, orang yang juga tahan menghadapi penolakan. Matius 15. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus dengan hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Soalnya saudara ingat khotbahnya Pak Hengki tentang biarkan anak-anak kenyang dari kisah ini. Hari itu seorang perempuan Fenisia datang karena anaknya sakit dan kerasukan setan. Double saudara, sakit plus kerasukan setan. Ini ibu berusaha cari Yesus, kapan bisa ketemu dia. Dan satu kali dia mendengar Yesus datang ke kotanya. Dan dia datangi tempat Yesus berada. Dan dia sangat minta tolong supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi kita baca ceritanya. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini orang minta tolong, Yesus tidak menjawab. Yesus menengwai, diam saja. Saudara, kalau orang diam itu menunjukkan penolakan yang halus. Ya tak? Kalau ada yang nawarin, "Pak, mau kredit ini Pak." Ayo misalkan, "Pak mau asuransi, mau kredit, mau kartu kredit Pak." Kita menengwai. "Mak mau," diem. Itu artinya kita nolak, betul? Cuma nolaknya halus, tidak ngomong, kita diem aja. Ke pasar, kemana tawarin, "Pak beli baju, beli ini." Kita diem, artinya kita menolak. Tapi dengan cara halus, diem. Yesus halus, diem. Tapi ibu ini gak tahu, gak punya perasaan. Yesus diem menolak dia, tetap dikatakan, malah dia berteriak-teriak. Teriak-teriak, lebih keras lagi. Dipikir Yesus budek. Maka keterlaluan nih ibu ya kan. Dia ngomong gak didengerin, oh mungkin dia budek, kurang bagus pendengaran. Teriak-teriak, "Yesus tolong." Waktu dia teriak-teriak, murid dengar. Murid yang ngomong, "Tuhan diusir aja. Ini orang teriak-teriak ngikutin kita, ganggu, usir aja." Dari penolakan halus, hari itu ditolak, suruh usir. Itu jadi apa? Kasar, ya toh? Saudara pernah diusir? Ada yang pernah diusir dari sini? Tidak ada ya, puji Tuhan. Tidak usah ngaku, tidak apa-apa. Jadi ini diusir loh saudara. Waduh, itu paling tidak enak diusir itu ya, sakit hati ya, diusir jengkel ini. Diusir sama murid-muridnya, suruh pergi aja. Pergi tidak saudara? Tidak pergi, dikatakan mendekat dan menyembah sambil Tuhan tolonglah aku. Sudah diusir, tetap mendekat dan menyembah. Yang ketiga ini Tuhan ngomong. Tidak patut mengambil roti diberikan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Dikasih perumpamaan, kamu itu anjing, tidak layak. Mudeng, ayo.
Itu kata yang sangat kasar. Dari halus, penolakan halus, penolakan kasar, penolakan sangat kasar. Tetap tidak pergi. Sebab ini adalah emak-emak. Emak-emak itu lebih tahan loh saudara. Tuhan cinta sama emak-emak. Amin. Sebab emak-emak itu bertahan. Rotok ndablek. Sampai 3 kali diomongin tidak pergi loh saudara. Kadang-kadang kita perlu punya spirit emak-emak dengan Tuhan. Bertahan. Kalau bapak-bapak kayak saya, diunek kayak sekali, saya akan pergi. Tidak pergi tok minggat saya. Tersinggung. Loh kalau saya loh. Tapi saya kagum dengan orang yang Tuhan. Kok bisa ya? Seandainya aku hari itu bertemu engkau Tuhan. Dan kau ngomong kayak gini. Engkau perlakukan aku seperti ini. Aku akan pergi. Dan aku gak dapat apa-apa. Sebab aku pergi. Aku marah, tersinggung dan kecewa. Cerita ini simpel saudara. Tapi tahukah saudara di dalam hati perempuan ini. Ada hati yang kuat, pergumulan yang kuat. Aku harus dapat. Anakku harus sembuh. Dan sekalipun dia diapain saja. Dikatakan anjing. Dia tetap bertahan. Dan dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Besar imanmu. Hari ini juga anakmu sembuh. Begitu perempuan ini bertahan di tengah penolakan. Tuhan memuji imannya. Besar imanmu. Saat itu juga anaknya sembuh. Tidak ketemu Yesus loh anaknya. Anaknya di rumah. Yang datang ibunya. Yang minta tolong ke Yesus. Tapi ibu inilah yang mewakili anak itu. Datang ke Yesus. Dan ditolong Tuhan. Amin. Anaknya sembuh. Lepas dari setan. Kenapa? Dia bertahan menghadapi semua penolakan. Ketika penolakan datang, jangan menyerah, jangan putus asa. Sampai kasusmu, engkau yang memenangkannya. Amin. Ini perempuan punya kasus, punya masalah. Dia pokoknya maju terus. Sampai aku menang, sampai aku menang, sampai aku menang. Dan dia tidak menyerah. Hari ini Indonesia lagi viral. Kasus ya, yang tahu toh, yang ada ditembak polisi itu kan rame tiap hari. Saya juga lihat sih saudara beritanya. Setiap hari rame beritanya. Mengapa sampai hari ini kasusnya akan dimenangkan orang itu saudara, yang ditembak itu? Sebab ada orang tua yang terus mendesak anakku tidak mungkin mati. Dia tidak mati karena dia berbuat kejahatan. Tidak, ini pasti ada yang lain yang dia berkata pasti dibunuh anakku. Dibunuh anakku. Dan dia terus berjuang. Akhirnya kebongkar semuanya. Anaknya memang dibunuh saudara. Ada orang tua yang terus berjuang dan tidak menyerah. Sekalipun saya tahu mungkin yang dilawan. Karena mereka itu keluarga yang biasa. Lawannya itu lebih kuat, lebih hebat. Tapi karena dia terus mendesak. Dia mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan. Amin. Hari ini punya masalah apa saudara? Jangan putus asa, jangan menyerah. Terus maju sampai engkau dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Ada satu orang contoh terakhir. Ahitofel. Ahitofel itu orang istana, orang hebat. Ini penasihat yang peka dengan Tuhan. Luar biasa. Satu kali dia memberikan nasihat kepada Absalom. Ahitofel. Absalom, kalau kau mengejar bapakmu gini caranya, gini caranya. Kamu bunuh bapakmu Daud yang lagi pelarian. Gini caranya. Tapi nasihat Ahitofel gak didengerin sama Daud. Orang yang hebat ini. Orang yang peka dengan Tuhan ini. Ketika dia ditolak nasihatnya. Alkitab mencatat. Dia pulang ke rumah. Membereskan urusannya. Ambil tali, gantung diri, mati. Sekali ditolak oleh Absalom. Dia bereskan urusannya, pulang ke rumah, gantung diri dan mati. Itu loh bahayanya roh penolakan. Dia bisa membuat orang berbuat nekat. Sebab merasa aku tidak berarti, aku tidak berguna. Maka aku akan mati. Mati beneran saudara. Jangan ada orang di sini yang ditolak. Dan engkau mengakhiri hidupmu
dan kau merusak dirimu. Jangan. Penolakan itu justru membawa kesempatan yang lebih baik dalam hidup saudara. Amin. Jangan ada orang yang putus asa dan menyerah. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama hari ini.